Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Bu Riri di Bingkai Belajar. Kali ini Bu Riri akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang teks ulasan. Tapi untuk video kedua ini kita akan membahas mengenai struktur teks ulasan dan juga kebahasaannya. Apa saja materinya? Yuk kita simak. Baik, pembahasan pertama mengenai struktur teks ulasan. Kalian bisa lihat di sini ada 5 struktur dari teks ulasan. Yang pertama, identitas karya berupa judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan juga jumlah halaman. Yang kedua adalah orientasi, menjelaskan latar belakang karya atau menjelaskan pemilik karya tersebut. Yang ketiga, sinopsis, menceritakan kembali karya yang disimak atau dibaca. Yang keempat, analisis, pemaparan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, tokoh, alur, latar, dan lain-lain. Biasanya ini berhubungan dengan unsur intrinsik atau ekstrinsik. Yang terakhir yaitu kelima, ada evaluasi, paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Poin kelima ini tidak kalah penting dari 4 poin sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh dari identitas karya dan juga orientasi. Pertama, ada identitas karya. Kalian bisa lihat terdapat judul, penulis, penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, jumlah halaman, berat buku, jenis sampul, maupun kategori dari novel tersebut atau buku yang akan kalian ulas. Identitas karya merupakan poin yang sangat penting dalam teks ulasan. Maka dari itu, upayakan untuk identitas karya dituliskan secara lengkap ya anak-anak. Kalian dapat menemukan identitas karya secara lengkap pada bagian ini. Selanjutnya yang kedua ada orientasi. Pada orientasi, di sini kalian memaparkan mengenai latar belakang dari karya yang akan kalian ulas atau penulis dari karya tersebut. Latar belakang di sini kalian bisa kok menyampaikan atau mengulas sedikit tentang penulisnya. Atau mungkin kalian mau menyampaikan buku tersebut merupakan buku keberapa dari penulis itu dan penghargaan yang diraih oleh penulis tersebut apa saja sih anak-anak? Jadi pada intinya di bagian orientasi upayakan kalian jangan langsung menceritakan isi bukunya ya, tapi kalian ceritakan dulu latar belakang dari buku tersebut. Selanjutnya, contoh dari sinopsis dan analisis sebagai berikut. Perhatikan pada contoh sinopsis. Pada bagian ini, kalian menceritakan kembali isi dari novel yang sudah kalian baca. Tentunya, semakin jelas kalian menceritakan isi dari buku tersebut, maka menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya yang sedang diulasnya. Nah, pada bagian analisis, kalian dapat mengambil contoh atau membahas mengenai bagaimana sih karakter tokoh yang ada dalam cerita tersebut atau nilai-nilai apa saja yang muncul dalam cerita tersebut. Seperti kalian juga bisa mencantumkan bukti tekstual pada bagian analisis ini. Tentu, jika kalian mencantumkan bukti tekstual, itu akan lebih memperkuat atau meyakinkan pembaca teks ulasan kalian nanti. Sehingga teks ulasan yang telah kita buat itu dapat dipertanggungjawabkan ketika kita bisa menunjukkan buktinya. Struktur teks ulasan yang terakhir ada evaluasi. Contohnya bisa kalian lihat, di sini ada kelebihan dan kelemahan. Ya, betul sekali. Pada evaluasi ini, kalian diwajibkan untuk mengulas atau memberikan penilaian mengenai kelebihan maupun kekurangan dari karya yang kalian ulas.
Tapi ingat, ketika kalian memberikan kritik atau penilaian mengenai kelebihan maupun kekurangan dari karya tersebut, kalian harus tetap memperhatikan kebahasaan atau etika dalam menyampaikan pendapat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kebahasaan teks ulasan. Ada 4 poin dalam kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang berupa kata bahwa dan yakni. Kedua, menggunakan konjungsi temporal berupa kata sejak atau juga akhirnya. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti sebab, oleh karena itu, dan sebagainya. Keempat, menggunakan ungkapan sasaran berupa kata hendaknya dan harus. Pada intinya, saat kalian menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari karya yang akan kalian ulas, sikap persetujuan atau penolakan kalian harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung yang kuat sehingga bisa diterima oleh pembaca. Selain itu, menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan juga penting loh, seperti menarik, layak, berhasil, atau yang bermakna sebaliknya. Tiba juga di pembahasan terakhir kita kali ini, yaitu tentang langkah-langkah membuat teks ulasan. Ada 5 nih yang perlu diperhatikan pada saat kalian akan membuat teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Eits, tentukan dulu ya buku apa yang akan kalian ulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku tersebut. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku atau karya yang sedang diulas. Keempat, merumuskan simpulan mengenai isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Terakhir, membuat sasaran untuk pembaca. Itu tadi beberapa pembahasan dari struktur, kebahasaan, dan bagaimana sih cara membuat teks ulasan. Yuk, jangan berhenti untuk berkarya. Dan bangun sikap kritis terhadap karya yang telah kalian baca atau kalian saksikan langsung. Karena orang tidak akan meraih fajar tanpa melalui perjalanan malam. Khalil Gibran. Terima kasih karena sudah menyimak video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.